Manchester United baru saja bangkit dari keterpurukan di bawah asuhan pelatih interim Michael Carrick. Namun seolah kena kutukan, ada saja cobaan yang datang menghampiri klub asal Manchester ini. Di saat situasi tim sedang naik-naiknya, pemilik klub Sir Jim Ratcliffe malah melakukan blunder yang membuatnya dihujat satu negara. Ratcliffe melontarkan sebuah komentar ofensif yang menyerang kaum imigran. Komentar itu praktis menuai kecaman, bahkan menimbulkan ketegangan di internal Manchester United. Meski sudah meminta maaf, ada dampak lebih besar yang mungkin mengintai. Apa yang dikatakan Ratcliffe? Lalu apa bahayanya buat Manchester United? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas komentar blunder Sir Jim Ratcliffe yang membuatnya dihujat satu negara dan kembali menyeret MU ke dalam masalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari simak ulasannya. Manchester United mengalami kemunduran performa yang sangat parah sejak ditinggal Sir Alex Ferguson pada tahun 2013 silam. 2 musim terakhir barangkali jadi titik paling nadir klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Di bawah Ruben Amorim, MU terjerumus ke papan bawah, bahkan lebih dekat ke zona merah ketimbang zona Eropa. Amorim sempat membawa perbaikan performa di musim 2025-2026. Setan Merah sukses melejit ke urutan ke-6 klasemen sementara. Namun hasil itu tetap tak mampu menyelamatkan karirnya di Old Trafford. Catatan cuma sekali menang dalam 5 laga beruntun sejak pertengahan Desember hingga awal Januari, membuatnya didepak. Klub sempat dilanda turbulensi saat itu. Meski begitu, kedatangan Michael Carrick yang ditunjuk sebagai pelatih interim pada 13 Januari 2026 mengubah segalanya. Hari-hari MU yang sebelumnya suram berubah menjadi penuh keceriaan. Catatan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang membuat MU kembali ada di zona UCL, tepatnya di urutan ke-4 klasemen. Carrick membawa kembali optimisme para fans. Permainan MU yang sebelumnya mengecewakan berubah menjadi lebih atraktif dan menghibur. Bagi fans, mantan gelandang MU itu telah mengembalikan DNA setan merah yang sudah lama hilang. 5 laga yang sudah dijalani menjadi pembuktian meroketnya performa MU sejak Carrick datang. Manchester United memang sedang mengalami peningkatan performa yang signifikan. Fans merasa bahwa kebangkitan sang raja sudah dekat setelah melihat bagaimana permainan tim di bawah Michael Carrick. Namun, seperti sebuah tim yang kena kutukan, MU kembali ketiban sial. Kali ini biang keladinya adalah sang owner Sir Jim Ratcliffe. Ratcliffe memang sedang tidak bicara sebagai pemilik MU dalam sebuah wawancara bersama Sky News pada 11 Februari 2026. Tapi komentar yang ia lontarkan telah memicu kemarahan satu Britania Raya, bahkan Eropa. Dalam komentarnya, Ratcliffe seolah memojokkan kaum imigran, menyebut mereka telah menjajah Inggris. Ekonomi Anda tidak bisa bertumbuh jika Anda punya 9 juta penerima tunjangan dan populasi imigran yang terus membludak. Maksud saya, Inggris telah dijajah, membuat banyak anggaran terbuang. Inggris dijajah imigran, bukan begitu? Maksud saya, ada 58 juta orang pada 2020. Sekarang ada 70 juta. Jumlahnya naik 12 juta, kata Ratcliffe. Komentar itu praktis memicu kegaduhan di Inggris. Dalam waktu tak sampai 24 jam, protes besar-besaran datang dari berbagai penjuru. Wali kota Manchester bahkan Perdana Menteri Inggris sampai ikut mengecam komentar Ratcliffe. Namun, kritik terbesar tentu saja datang dari kalangan pendukung setan merah. Sejumlah fans MU mengaku kecewa setelah mendengar dan melihat komentar Ratcliffe. Ratcliffe sudah meminta maaf dan mengakui pemilihan katanya telah menyinggung banyak orang. Namun bagi sejumlah kelompok supporter, termasuk kelompok supporter Muslim, pernyataan itu tetap menyinggung banyak orang. Gulam Haidar, co-founder kelompok supporter Muslim Manchester United atau MUMSI, merasa kecewa dengan komentar Ratcliffe. Saya rasa itu benar-benar bertentangan dengan klub. Komentar itu provokatif, memecah belah, dan benar-benar tidak pantas. Sangat mengejutkan, kata Haidar mengutip via Manchester Evening News.
Sejak komentar itu dilontarkan, Sir Jim Ratcliffe memancing perdebatan baru terutama di lini masa media sosial. Namun di sini kita tidak akan membahas apakah komentar Ratcliffe benar atau salah seperti banyak perdebatan yang ada. Dari kacamata sepak bola, FA selaku otoritas perwenang Inggris dikabarkan siap turun tangan. Melansir dari laman The Independent, FA kini melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap komentar Ratcliffe. Otoritas tertinggi sepak bola Inggris tersebut tengah meninjau apakah komentar Ratcliffe menimbulkan perpecahan di sepak bola atau tidak. Sang owner Ineos itu terancam dijerat pasal E3.1 dan pasal E3.2 aturan FA. Pasal tersebut sendiri mengatur tentang perilaku umum partisipan klub sepak bola. Mengingat Ratcliffe adalah pemilik sekaligus pemegang saham minoritas MU, maka pria 73 tahun itu juga terhitung sebagai partisipan. Dalam pasal E3.1 disebut, partisipan tidak boleh melakukan tindakan atau melontarkan kata-kata provokatif. Kemudian menurut pasal E3.2, pelanggaran atas pasal E3.1 bisa menjadi pelanggaran berat apabila pelanggar menyinggung hal-hal seperti suku, warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, hingga orientasi seksual. Itu artinya komentar Ratcliffe berpotensi dianggap sebagai pelanggaran berat oleh FA. Seperti bunyi pernyataan maaf dan klarifikasi Sir Jim Ratcliffe, komentarnya terhadap kaum imigran memang dilontarkan dalam kapasitasnya sebagai pemilik MU. Ketika itu konteksnya adalah Ratcliffe sedang membicarakan perekonomian Inggris. Namun sebagai orang nomor satu setan merah, jelas MU juga ikut terdampak. Fans kabarnya bukan satu-satunya elemen klub yang kecewa dengan komentar Ratcliffe. Beberapa sumber mengatakan internal klub juga menjadi tegang dengan adanya komentar tersebut. Para pemain MU kabarnya tak mau berkomentar. Namun, mengingat sebagian besar mereka datang dari latar belakang imigran, kabarnya ada kekecewaan yang sama. Komentar Ratcliffe ini jelas menambah sorotan pada dirinya sendiri. Sebelumnya, Ratcliffe juga pernah mengatakan bahwa dirinya tak masalah menjadi figur yang tidak populer di kalangan fans. Kini, tingkat popularitas sang owner tampaknya kian menurun berkat komentar bernada ofensif yang ia keluarkan. Masih ada beberapa orang yang mempertanyakan apa kaitannya dengan sepak bola. Jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung, ketegangan yang terjadi ini akan ikut memengaruhi kondisi mental anak asuh Michael Carrick. Masalahnya, klub ini baru saja bangkit. Kegaduhan seperti ini bisa saja menimbulkan intrik baru di lingkaran internal. Sebelumnya, kegaduhan tentang seorang fans yang bernasar bakal cukur rambut kalau MU menang dalam 5 laga beruntun saja sudah bikin heboh. Apalagi kalau isu yang berkaitan dengan SARA seperti komentar Ratcliffe ini. Sejumlah sponsor juga dikabarkan mulai berpikir untuk menarik diri akibat komentar Ratcliffe dinilai terlalu diskriminatif. Komentar kontroversial Sir Jim Ratcliffe lantas memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar performa tim di atas lapangan. Apakah komentar ini bisa membuatnya hengkang dari Manchester United? Apakah ada kemungkinan Ratcliffe hengkang dan digantikan oleh owner lain? Pertama, kita bahas dari investasi FA terlebih dahulu. Sampai dengan narasi ini ditulis, FA baru mengumumkan bahwa mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut. Apabila investigasi itu menyatakan Ratcliffe bersalah, ia jelas akan dihukum. Namun, hukuman FA tampaknya tidak akan sampai membuat Ratcliffe cabut dari Manchester United. Menilik kasus-kasus kekerasan atau komentar-komentar provokatif lainnya, hampir tak ada kasus yang membuat seorang partisipan sampai dikeluarkan dari klub. Apalagi posisi Ratcliffe di MU adalah pos tertinggi. Dan komentarnya itu sejatinya tidak bicara soal sepak bola. Kalaupun ada hukuman, paling-paling hanya denda. Namun, bukan berarti sama sekali tak ada peluang Ratcliffe bakal hengkang. Sebelumnya ia pernah berujar siap mundur apabila ia gagal menjalani peran sebagai owner MU. Sekarang makin banyak pihak yang mengkritiknya. Artinya tergantung Ratcliffe apakah ia akan memandang kasus ini sebagai sebuah kegagalan atau bukan. MU sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menentang segala bentuk diskriminasi dan akan terus menjadikan klub sebagai wadah untuk semua orang. Tak ada kalimat spesifik yang menyebut bahwa pernyataan ini adalah respon dari isu Ratcliffe. Tapi dapat disimpulkan, pernyataan ini berarti MU tidak setuju dengan pemiliknya sendiri.
Kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Apakah komentar kontroversial Sir Jim Ratcliffe ini layak membuat sang owner dijatuhi hukuman? Fans MU, apakah kalian setuju Sir Jim Ratcliffe hengkang digantikan owner lain? Atau kalian pilih Ratcliffe bertahan? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan seputar sepak bola lainnya yang gak kalah menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.